Ya, pertama saya akan panaskan dulu panci tanah liatnya, kemudian kita kasih minyak, ya. Ini terlebih dahulu ya, karena saya menggunakan arang kayu dan panasnya itu sangat perlahan. Saya ada tuna, kemudian ada daun singkong. Jadi menu apa yang saya akan masak, sirip ekor kuning dengan daun singkong, dimasak di panci tanah liat atau belanga tanah liat dengan bumbu sebagai berikut rempah-rempahnya. Ada bawang putih, bawang merah, kemudian saya butuh lemak di sini. Biasanya saya pakai perut ikan tuna yang memiliki kadar lemaknya juga. Tapi saya tambahkan lemak lagi ayam ya. Dan ini saya cuma campur ya, lemak dari perut tuna ini sekitar 30% dan sisanya di loin ya. Nggak terlalu banyak lemaknya. Jadi saya tambahkan lemak dari ayam. Kemudian ada gula merah, ketumbar, ada lada hitam, lada putih, sereh, daun salam, cabai keriting, lengkuas, dan cabai kecil dan jahe. Ada sedikit kunyit. Oke, jadi saya akan tumbuk terlebih dahulu untuk bahan keringnya ya. Ya, di sini ada ketumbar. Kurang lebih ini jumlahnya sama, seujung atau seperempat lah. Jadi 1 sendok teh itu dicampur, ada ketumbar, ada dengan jumlah yang sama. Ada merica hitam, ada merica putih. Jadi jumlah dalam 1 sendok teh itu rata. Dan kita akan tumbuk dulu. Untuk yang keringnya, ini sudah dikeringkan ya, atau sudah dipanaskan tanpa minyak, jadi kita supaya lebih mudah. Nah, ini untuk aromanya bagus. Wah, ini bagus banget. Lihat, halusnya bagus. Wow, kita haluskan. Jadi ini agak bertekstur, jadi nggak perlu di blender menurut saya, karena dia akan dimasak bareng. Kemudian ada bawang putih, saya iris tipis saja, jumlah 4 siung. Kemudian bawang merahnya juga berat yang sama. Oke, good. Ini udah diiris, dan ini akan kita tumis. Kemudian ada jahe juga saya iris saja. Ya, supaya terlihat dalam bentuknya. Kunyit juga saya iris saja. Kenapa seperti ini? Karena rempah ini atau bumbu-bumbu dasar ini, terutama bawang putih, bawang merah, itu saya perkirakan masaknya bareng, masak atau matangnya itu bareng dengan tuna. Jadi agak perkiraan potongan, kemudian ada perkiraan berat dan banyaknya, dan kapan kita panaskan supaya berbarengan maksimum matangnya itu kita atur. Ya, gimana caranya chef? Ya kita harus latih ya. Latih dan dicoba. Sereh juga kita iris. Kemudian cabai saya utuh dan daun salam. Kalau ini saya hanya potong besar-besar seperti ini supaya ada kayak aromatik cabainya ya. Sereh saya hanya cuma geprek aja. Kemudian saya iris begini. Pertama, ini minyak udah saya taruh di belanga ini. Kemudian saya tambahkan lemak ayamnya. Yang pertama saya masukkan adalah rempah-rempah bagian yang besarnya terlebih dahulu. Ada kunyit, ada lengkuas, ada jahe, ya. Dan ini biarkan dia pelan-pelan matangnya. Dan bagusnya dia lemak ayam ini bawa aroma juga, dan kemudian lemak ayam ini juga bawa flavor atau rasa yang maksimal ya. Jadi bukan hanya sekedar minyak kelapa, tapi ada minyak dari lemak ayam dan tuna. Ini masih oke. Udang karena terlalu cepat matang, kadang-kadang jangan. Lebih baik tuna. Kita maksimalkan dulu lemak ayamnya matang, dan rempah potongannya ini juga cukup matang. Habis itu baru kita masukkan bahan selanjutnya. Ini cukup untuk 6-8 orang. Oke. Nah, jangan terlalu matang untuk bawang putih, bawang merahnya. Dan biarkan pelan-pelan apinya seperti ini. Kemudian kita masukkan daun singkongnya ya, yang terlalu banyak, seperti ini. Oke. Jadi ada rempah, ada lemak ayamnya di bawah, dan rempah bawang merah, bawang putih, kemudian ada, nah seperti ini ya. Dan habis itu, masukkan serai ya, kita hanya geprek seperti ini aja ya. Ya. Terus kemudian ada daun salam, cabai merah besar, iris aja seperti ini. Nah, ini ekor tuna. Ya. Nah, ini keren. Dan ini cepat matang ya. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena kita memaksimalkan dari lemak ayam tadi supaya bisa betul-betul maksimal.
dan matangnya juga maksimal. Ya. Dengan bumbu-bumbu yang kita masukkan di awal. Kita masukkan daun salam juga di atasnya dan daun jeruk. Terakhir, teman-teman bisa masukkan, tambahkan minyak lagi. Ini masih hangat ya tanah liatnya. Minyaknya lagi. Dan habis itu punya daun pisang. Terakhir, karena garam belum ada, kita kasih garam di atasnya secukupnya. Ya, karena garam ini akan memuai ke bawah. Dan kemudian terakhir adalah bumbu yang kita haluskan tadi. Ini teknik bisa dibilang masak pelan, tapi nggak terlalu pelan juga karena ada tuna. Karena tuna ini mudah matang. Kita taruh minyak bagian atas. Kita tutup pakai daun pisang. Nah, ini masih hangat guys. Dan kita diamkan sampai tunanya matang kurang lebih. Ini panas arangnya ini 160 derajat sampai 180. Dan kita tambahkan sedikit demi sedikit. Boleh kaldu ikan, boleh air biasa. Dan sesuai dengan, boleh juga air lemongrass atau air lemongrass atau air rempah dari serai atau air daun kunyit juga bisa. Yang kira-kira bisa teman-teman memodifikasi rasa dari ini. Tapi dasar ini saya pakai air putih atau bisa juga kaldu. Nah, kita diamkan 15-20 menit sampai matang dan kita sajikan langsung. Ya, kurang lebih 8 sampai 9 menit. Dan teman-teman bisa udah lihat seperti apa. Ada bunyinya, jadi teman-teman bisa lihat. Dan tekstur tunanya masak pelan-pelan. Ini enak. Ada juga bunyi sizzling ya, atau bunyi panas dari lemak ayam sama minyak kelapa di bawahnya. Kemudian ada bawang merah dan bawang putih. Itu tadi kenapa bawang merahnya saya tidak hancurkan ya, saya hanya iris supaya masaknya itu berbarengan atau matangnya berbarengan dengan tunanya. Ini kurang lebih 15-20 menit lagi selesai. Kalau misalnya udah nggak ada bunyi, kita akan tambahkan air lagi supaya dia bisa. Jangan minyak tapi airnya. Ya, masak ikan tuna di dalam panci tanah liat ini sengaja tunanya itu saya masukkan taruh di paling atas ya, yaitu di atas dari daun singkongnya. Jadi kadang saya pakai bunga pepaya juga dan cukup eksotis dengan bunga pepaya. Dan di bawah dari daun singkong itu ada bawang merah, bawang putih dan beberapa rempah irisan ya. Dan bukan hancur ya, jadi rempah irisan karena itu akan nahan panasnya naik ke atas tuna. Dan daun singkongnya juga setelah matang nanti dia agak sedikit crispy atau sedikit crunchy ya. Jadi ini akan unik, daun singkongnya akan ada rasa rempahnya. Dan tunanya itu akan berasa rempah dari ketumbar sama merica hitam dan merica putih. Dan juga ada aromatik dari daun salam dan serai serta daun jeruk. Nah, itu metodenya. Jadi agak sedikit dia di steaming atau dikukus ya. Dengan juga ada minyaknya yang dari bawah. Ini rasa akan enak. Dan ini baru 10 menit. Kita tunggu 15 menit. Atau 20 menit. Jadi total tadi karena arangnya agak turun 30 menitan. Ini udah 15 menit di atas arang. Tips untuk memasak satu masakan dalam satu wadah panci atau belanga atau alat masak seperti ini dengan api yang memang konsisten menurut saya dengan arang. Itu pertama, potongan bumbunya itu harus sesuai dengan daging yang kita masak. Jangan nanti bumbunya hangus tapi dagingnya belum matang. Kemudian potongan bentuk juga, ya maksudnya dalam artian bukan potongan, tapi susunan dari bentuknya juga harus diperhatikan supaya matangnya itu bisa pas ya. Jadi jangan bumbu overcook tapi dagingnya belum matang. Nah, ini kita udah cium aromanya dari bawang sama dari bawang putih, cabai dan bumbu-bumbu rempah lainnya itu sudah cukup. Agak sedikit matang. Untuk menghindari angus dengan masak belanga seperti ini atau panci ini kita tambahkan air. Jadi wah, ini mantap. Ya, supaya menghindari hangusnya dari. Tambahkannya pelan-pelan dan juga jangan sampai lebih dari banyaknya dari urutan lapisan
daun singkong yang tadi saya taruh. Nah, ini kira-kira tunanya udah cukup matang. 5 menit lagi ini udah oke. Kita hanya tunggu bumbunya saja dan biarkan minyak dan air berkurang sedikit. Ya, kurang lebih 28 menit dengan api perlahan saya masak dan kita lihat daging tunanya. Wow, sudah matang. Mantap. Enak ini. Luar biasa. Wow, memang sudah matang dan minyak juga sudah bercampur dan ini cukup oke. Oke, matangnya pas. Menurut saya sudah oke. Oke, kita angkat. Oke, ini kita angkat. Taruh langsung di piring saja, guys. Jadi kita aduk sebentar, teman-teman bisa lihat daun singkongnya. Dan memang sengaja, ini rempah oke banget. Dan masih ada kuahnya sedikit. Kuahnya ini juga campuran dari rempahnya ya. Dan ini tunanya pas matang. Jadi memang nggak terlalu keras dan pas banget. Karena ketebalannya juga oke. Dan ini dia, tuna masak rempah pakai arang kayu dari saya. Semoga terinspirasi. Ya, ini jadi ada daun singkongnya, kemudian ada cabenya, natural dari bumbu rempah irisannya juga matang barengnya, keren. Dan saya cobain tunanya dulu. Saya pakai kuahnya ya. Cabenya juga kalau mau pedes, tinggal potong sendiri, kemudian aduk di kuahnya, masukin di nasi. Aduh, natural. Ini kelebihan, enak. Enak, semoga terinspirasi. Saya mau ambil nasi dulu.